Kesaksian dan penglihatan 12 Februari 2022. 1. Kesaksian pelayanan perempuan yang tertawan. Kedua, Mazmur 12, doa minta tolong terhadap orang yang curang. Ketiga, manusia raksasa di dalam gua. Keempat, kesusahan dan janji Tuhan. Kesaksian pelayanan perempuan yang tertawan. Pada tanggal 8 Februari 2022, ada telepon dari seorang hamba Tuhan di Kalimantan. Tim kami diminta untuk berdoa bagi sepupunya. Dengan inisial Nona S, dikatakan Nona S terganggu mentalnya dan tinggal di area Jabodetabek. Singkat cerita, ibu dari Nona S ini mengkontak dan menceritakan kepada salah satu tim mengenai bagaimana anaknya dulu melayani di gereja, kuliah, dan bekerja. Lalu setelah beberapa tahun bekerja, Nona S mengatakan ada yang membuatnya tidak betah di kantor dan badannya terasa panas kalau pergi ke kantor. Lalu berhenti bekerja dan lama-kelamaan jadi bertingkah agak aneh. Dan mulai 2016 sudah semakin parah. Suka menyendiri, jika ada tamu atau teman bahkan saudara, dia langsung mengunci diri di kamar. Tingkahnya seperti anak-anak, malas dan tidak merawat diri, bahkan tidak mau mencuci rambutnya sampai menjadi gimbal. Tidak mau ke gereja lagi dan di satu waktu Alkitab pun dibuang. Suami ibu ini juga di atas kursi roda sudah berumur 82 tahun dan ibu ini berusia hampir 70 tahun. Mereka tinggal bertiga di sebuah rumah dan ibu ini mengatakan, "Saya ingin anak saya sehat kembali seperti dulu." Dia tampak seperti mulai putus asa. Lalu ketika tim berkumpul dan berdoa pada tanggal 12 Februari 2021 di sesi pertama yang biasanya perjamuan kudus terlebih dahulu, ternyata Tuhan menyingkapkan mengenai keluarga yang minta untuk dilayani ini. Pada saat mulai menyembah, Tuhan memperlihatkan seorang perempuan seperti pakaian keraton. Dia berlutut dan datang kepada seorang laki-laki seperti perempuan ini yang datang dan ada sebuah perjanjian. Tim yang lain tiba-tiba menerima penglihatan sebuah lautan dan muncul Nyi Roro Kidul. Dan seperti biasanya ketika melihat penguasa kegelapan, tim memeranginya. Lalu Tuhan memperlihatkan kembali perempuan yang berbaju keraton dan dicambuki terus-menerus oleh seorang yang tinggi. Lalu terdengar suara, "Dia telah berubah setia." Setelah itu Tuhan memperlihatkan ada seorang perempuan di botol bening yang besar dan tidak bisa keluar dari kungkungan botol itu. Lalu ada seorang laki-laki berbaju Jawa dengan garis-garis coklat hitam dan memakai blankon. Di depannya ada mangkok-mangkok sesajen yang ada bakaran dan seperti sedang membacakan mantra. Lalu ada suara, "Hancurkan jampi-jampi." Kepada tim yang lain Tuhan menaruhkan Yeremia 37. Lalu Tuhan memperdengarkan, di mulutnya ada Tuhan namun hatinya jauh. Lalu ada seorang perempuan yang kurus dengan rambut yang berantakan, melotot dan marah. Dia berkata, "Apakah kalian lebih besar daripada nyai yang kami banggakan?" Seluruh Indonesia tunduk di hadapannya. Saat terus berdoa, Tuhan memberikan Yakobus 1 ayat 6-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Setelah itu Tuhan memperlihatkan seorang laki-laki tua duduk di kursi roda, seorang ibu, lalu ada dua perempuan lagi, dan salah satu tim mendengar suara rekonsiliasi. Lalu ada penglihatan gelombang sebuah kolam. Tim yang menerima penglihatan menyatakan orang ini harus ditolong seperti orang yang lumpuh di kolam Bethesda.
pada tanggal 13 Februari 2022. Saat datang untuk berdoa bagi keluarga ini, ibu ini bercerita, ternyata 1 minggu sebelumnya ada seorang tetangga yang mengatakan kasihan anaknya sepertinya diguna-guna, dan tetangganya menawarkan supaya anaknya yang terganggu mentalnya ini dibawa kepada seorang haji untuk disembuhkan. Namun ibu ini berpikir, kenapa tidak datang kepada hamba Tuhan? Lalu ibu ini mencoba menelpon adik perempuan dari suaminya yang dia tahu bahwa salah satu anaknya sudah menjadi hamba Tuhan, namun dia tinggal di Kalimantan. Hamba Tuhan inilah yang mengkontak tim kami untuk melayani keluarga ini. Jadi memang ada tawaran supaya ibu ini datang kepada seorang haji. Itu sebabnya Tuhan memberikan Yakobus 1 ayat 6-8. Dan pada saat akan memulai doa di rumah keluarga ini, Nona S ini mengunci diri dan berteriak dari dalam kamarnya mengusir tim yang sudah datang dan memaki-maki. Namun dengan mengabaikan teriakan dan makian dari Nona S ini, tim menyampaikan apa yang diterima pada saat doa 1 hari sebelumnya. Lalu Nona S ini mulai berhenti teriakannya dan tim berdoa bagi ayah dan ibu Nona S, dan dari luar kamar tim juga berdoa bagi Nona S. Setelah selesai berdoa, bapak yang sudah berumur 82 tahun ini langsung berkata, saya ingin menyanyikan pujian bagi Tuhan, dan bernyanyi pujian sukacita 2 buah lagu. Dan istrinya pun bersyukur karena sudah dibantu dalam doa, dan keesokan harinya ibu dari keluarga ini menceritakan bahwa malam itu juga Nona S mau mencuci rambutnya yang sudah gimbal karena tidak pernah merawat dirinya, bahkan tidak mau mencuci rambutnya dalam waktu yang lama. Dan ibu ini mengatakan, saya percaya bahwa ini adalah awal dari pemulihan bagi anak perempuannya. Mazmur 12, doa minta tolong terhadap orang-orang yang curang. Pada saat menyembah dan bermazmur bagi Indonesia, Tuhan memberikan Mazmur 12 untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menempatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Setelah itu, Tuhan memperlihatkan ada pesawat-pesawat tempur berwarna hijau, landasan penerbangannya di dekat pantai. Tapi yang Tuhan ingatkan adalah salah satu pejabat dengan inisial MNPS, dan dari pesawat-pesawat itu ada 2 yang sudah rusak dan tidak bisa terbang. Tim yang lain menerima penglihatan ada 6 tank yang berwarna hitam dan ada 3 larasnya, 1 di tengah yang panjang dan kiri kanannya lebih pendek. Lalu ada MNPS memakai baju berwarna hitam sama seperti warna tank itu. Ketika berdoa bagi Indonesia,
ada suara terdengar samosir. Yang Tuhan taruhkan adalah pejabat-pejabat yang datang meminta kekuatan. Lalu Tuhan memperlihatkan di dasar Danau Toba ada ular yang besar dan pinggirannya ada orang-orang yang sedang pesta. Lalu ada yang meninggal dan yang Tuhan taruhkan Juni dan Juli. Lalu tim berdoa bagi penyakit yang sedang bertambah di Indonesia. Dan kita perlu memperkatakan perkataan berkat dan kesembuhan bagi Indonesia. Sebab Tuhan mengingatkan bahwa perkataan-perkataan yang terus-menerus mengenai sakit penyakit merupakan perkataan yang mendatangkan kutuk. Lalu Tuhan memberikan firman Bilangan 17. Manusia raksasa di dalam gua. Setelah itu Tuhan memperlihatkan ada gua di pinggir lautan. Di dalam gua yang luas ada bagian yang berair dan ada bagian yang kering. Lalu ada 5 pintu yang dapat menembus ke 5 benua. Ada raksasa di dalam gua, kakinya masing-masing dirantai dan diikatkan ke batu. Dan tangannya juga dirantai. Dia tidur terlentang lalu dia bangkit. Tiba-tiba penglihatan berpindah di tempat lain di padang rumput dengan tanah yang rata dan ada pepohonan yang tidak terlalu tinggi. Orang raksasa ini muncul mengamuk dan ingin melepaskan rantai-rantainya. Yang ditaruhkan di hati adalah kejahatan yang muncul dari dalam tanah. Saat terus berdoa, lalu Tuhan memberikan firman untuk bangsa-bangsa. Zefanya 2. Kesusahan dan janji Tuhan. Lalu mengenai manusia raksasa ini, Tuhan memberikan Wahyu 13. Setelah itu Tuhan memperlihatkan kembali ada seorang yang berpakaian seperti raja atau kaisar dan memakai mahkota. Di kiri dan kanan kepalanya muncul masing-masing 1 kepala naga dari arah belakangnya. Lalu orang ini berkata, "Aku penguasa." Ketika penguasa itu datang, Tuhan memperlihatkan kita seperti memakai baju yang lusuh seperti gembel, dan tim yang menerima penglihatan ini diingatkan bahwa uang tidak akan berguna lagi, lalu bertanya kepada Tuhan, bagaimana kami dapat hidup? Tuhan memberikan firman bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulutnya. Wahyu 13. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku 1 dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kuasa kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapa yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?" Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa, dan semua orang yang diam di atas bumi dan akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih.
Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus, dan seterusnya. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Setelah itu dalam penglihatan salah satu tim seperti berdiri di pinggir laut dan seorang India di pinggir laut, yang lain memakai pakaian orange, dan dia berkata, "Angkatan ini tidak akan berlalu, kamu akan merasakan." Setelah itu tampak dalam penglihatan ada awan-awan putih dan ada tulisan Wahyu 21. Ketika himpitan dunia berlalu, maka Tuhan memberikan janji langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu terdengar suara, "Ketika dunia yang jahat itu datang, kamu cukup berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus." Matius 6 ayat 9-13.